semuanya, hari ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana opini publik dapat terbentuk di media sosial dan bagaimana peran humas untuk mengatasi sebuah krisis komunikasi. Stay tune! Oh iya, kalau ngomongin soal opini publik di era digital sekarang ini, sebenarnya landasan teorinya tuh apa sih? Dan kenapa media sosial itu bisa bikin opini itu bergulir bener-bener cepat? Pertanyaan yang bagus banget, Kayla. Jadi di ilmu komunikasi tuh ada konsep yang namanya teori agenda setting yang dulu dikenalkan oleh McCombs dan Shaw. Dulu banget media massa kayak TV atau koran itu tuh punya kuasa penuh buat nentuin isu apa yang penting buat dipikirin masyarakat saat itu. Tapi sekarang zamannya kan udah berubah jadi network agenda setting. Berkat media sosial, netizen sekarang tuh punya kekuatan buat naikin isu mereka sendiri sampai jadi agenda publik, entah lewat trending topik atau bikin suatu konten jadi viral. Selain itu, ada satu teori lagi nih yang pas banget buat ngejelasin fenomena ini. Namanya teori spiral keheningan atau spiral of silence dari Elizabeth Noel Newman. Nah, di media sosial, teori ini kerjanya tuh ekstrim banget. Pas ada satu opini mayoritas yang vokal banget nih lagi nyerang misal suatu brand atau suatu instansi, orang-orang yang sebenarnya punya pendapat dan sudut pandang yang berbeda, biasanya mereka tuh bakal milih buat diem aja. Kenapa? Karena mereka males atau takut kena rundung, entah di doxing atau kena cyberbullying. Efeknya opini yang kelihatan di sosial media ya kelihatan seragam-seragam aja kan. Akhirnya jadi destruktif deh buat reputasi organisasi itu. Begitu. Nah Najwa, selain itu, media sosial juga disebut sebagai amplifikasi loh. Kenapa bisa disebut amplifikasi sih? Karena media sosial itu karakternya real time, borderless, dan juga didorong oleh emosi. Krisis komunikasi biasanya dipicu oleh teori ketergantungan media, di mana saat informasi resmi belum keluar, maka masyarakat akan bergantung kepada media sosial untuk mencari kejelasan. Prosesnya biasanya begini. Yang pertama, trigger. Nah, trigger ini tuh adalah kayak satu cuitan video TikTok yang isinya itu komplain para pelanggan yang viral. Yang kedua, ada amplifikasi. Biasanya algoritma membaca tingginya interaksi lalu menyebarkannya ke audiens yang lebih luas. Yang ketiga, polarisasi. Biasanya publik membentuk kubu dan menuntut pertanggungjawaban. Jika humas tidak merespon dalam beberapa jam, maka opini negatif tersebut akan otomatis terkunci dan akan dianggap sebagai kebenaran loh. Supaya teman-teman semua nggak bingung, ini ada contoh dari Fadia. Terima kasih Kayla. Teman-teman, mari perhatikan slide di layar ini. Saya akan mengangkat kasus krisis komunikasi yang dialami oleh brand Iger. Kasus Iger tahun 2021 saat mengirim surat keberatan atas review jujur seorang YouTuber. Kronologi singkatnya, brand ini mengirimkan surat teguran formal kepada seorang konten kreator kecil karena kualitas videonya dianggap kurang bagus. Padahal, sang kreator mereview dengan biaya sendiri. Kreator tersebut mengunggah surat teguran di X atau Twitter. Dalam waktu kurang dari 24 jam, opini publik langsung terbentuk. Netizen merasa brand tersebut arogan dan anti kritik. Teori spiral of silence bekerja di sini. Konsumen yang loyal pun tidak berani membela. Dampaknya, kehilangan trust atau kepercayaan. Seruan boikot hingga penurunan nilai saham. Ini membuktikan bahwa di era media sosial, kekuatan narasi ada di tangan konsumen. Ternyata ngeri ya blunder digital. Kalau misalnya kita lagi ada di keadaan krisis kayak gitu, sebagai praktisi humas kita harus apa ya? Nah, kalau lagi ada krisisnya ramai, tugasnya humas itu menjadi garda terdepan untuk membela atau menyelamatkan nama baik instansinya. Di sini kita menggunakan teori SCCT atau Situational Crisis Communication Theory dari Timothy Combs. Isi teori simpelnya yaitu gimana strategi humas harus pas sama seberapa besar kesalahan yang dituduhkan oleh publik. Kalau melihat kasus dari Bimo tadi, kesalahannya murni dari pihak brand. Jadi, humas wajib pakai strategi akomodatif. Artinya, kita tulus meminta maaf dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah cepatnya, yaitu yang pertama yaitu kecepatan dan ketulusan. Kalian jangan defensif atau ngeles, tapi langsung mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu kurang dari 2 jam.
Yang kedua itu solusi nyata, jadi jangan ngomong aja atau hanya mengeluarkan surat pernyataan resmi, tapi juga membuktikan dengan aksi. Nah, yang ketiga yaitu kuasai media sosial. Kalau viralnya di Instagram atau X, ya klarifikasinya harus di X atau Instagram juga. Bikin format yang gampang dibaca netizen, misalnya pakai infografis atau video-video pendek, supaya netizen juga bisa menyimak. Nah, kesimpulannya tugas humas itu bukan untuk memutarbalikkan fakta ya, tapi meluruskan komunikasi biar opini publik nggak makin liar. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah di era digital ini media sosial itu bergerak begitu cepat. Opini publik bisa saja bergerak secepat kilat dan menjadi krisis dalam hitungan menit ataupun bahkan detik. Dan humas tuh udah nggak bisa lagi pakai cara-cara lama yang lambat dan nggak mengikuti era digital saat ini. Jadi teori-teori tadi kayak agenda setting, spiral of silence, sama accessibility itu bukan cuma teori, tapi dia juga sebagai arah petunjuk kita untuk memahami psikologi netizen.